Oke, saya dengar dengan cara saksama dan dalam tempo yang panjang soal-soal anak muda itu. 5 jam lalu, saya bicara dengan seorang anak muda di ketinggian 35.000 feet di atas langit antara Istanbul dan Jakarta. 5 jam lalu saya masih ada di pesawat. Anak muda itu bekerja di sebuah negara Arab dan diminta pulang untuk ikut pemilu di Indonesia itu. Ada satu rombongan pulang. Sekaligus dia sebetulnya diselamatkan karena udah 13 tahun ditahan tapi nggak digaji. Saya tanya, kenapa kamu pulang itu? Iya, karena katanya ada pemilu di Indonesia. Itu pas di bangku samping saya. Lalu ditanya ke saya dong, kira-kira pilih siapa Pak ya? Ini perempuan, umur 33 itu, udah 13 tahun di satu negara Arab. Saya bilang, kan ada Gibran. Saya cuma mau mancing tuh, karena saya tahu ya mau ini anak muda itu atau seusia itu ya satu generasi tuh. Ya tapi saya nggak tahu tuh apa itu. Dia nggak bilang siapa itu, dia bilang apa itu. Saya bisa mengerti karena dia mungkin udah lama nggak bisa bahasa Indonesia, dia pakai berpikir dalam grammar Arab itu. Jadi kata benda duluan keluar itu. Apa itu? Tapi itu menunjukkan pada saya bahwa nama Gibran yang seharusnya beredar di kalangan mereka itu sayup-sayup aja. Itu 5 jam lalu. 2-3 hari sebelumnya ketika debat presiden, saya bersama dengan kira-kira 200-an mahasiswa Eropa itu, saya kasih kuliah umum di Istanbul tuh. Ada anak baru mau cari sekolah di Turki, dia angkat tangan. Dia bilang, saya umurnya 18 tahun Pak Rocky. Terangkan pada saya kenapa saya mesti memilih. Bayangin, anak 18 tahun dengan nada sinis nantangin saya, kenapa saya mesti memilih. Emang politik apa itu? Jadi bayangkan sinisisme, bukan sinisme ya. Bahasa Indonesianya mesti dipakai, dilengkapi sinisisme. Karena kalau sinisme bukan, salah itu. Nih, sekaligus saya terangkan neologismenya itu. Sinisisme dia adalah, dia nggak tahu apa dasarnya dia mesti memilih. Itu masalahnya kan. Padahal dia anak 18 tahun. Di ujung sana. Yang sana angkat tangan lagi. Saya Pak Rocky baru selesai S2 teknik fisika. Jurusan apa? Jurusan nuklir. Dia bilang begini, Pak Rocky kan suka fisika. Saya bilang, iya, saya belajar pertama ilmu fisika itu. Jadi saya masih belajar matematik, fisika tuh. Dia bilang, saya nggak mau ngomong soal fisika tuh. Dia tanya, Pak Rocky, terangkan pada saya lulus S2 fisika, tapi saya mau tahu siapa di antara 3 itu yang kapasitas intelektualnya bisa saya andalkan. Bayangin, dengan nada yang agak ngeledek, lalu di belakang sana bilang, ya udah kita aminkan aja pertanyaannya tuh. Jadi Anda bayangkan ini, saya terangkan ini sebagai problem ya. Oke, jadi ini suasana di Eropa tuh. Saya mau terangkan ini karena Anda bicara soal anak muda. Kira-kira mungkin semester lalu saya ada di Warsawa. Dari Berlin ke Warsawa, Praha, pergi ke Belanda segala macam. Ketemu dengan mereka itu. Termasuk anak-anak muda Eropa yang saya mau coba pahami itu. Bagaimana pergaulan anak muda Indonesia dengan anak muda Eropa itu. Isu lingkungan jadi the only grammar di dalam generasi mereka tuh. Do you speak environmental ethics tuh? Itu pertanyaan standar pada mereka tuh. Dia nggak nanya do you speak French, do you speak Jokowisme, enggak. Dia nanya do you speak environmental ethics. Jadi saya ngerti bagaimana isu lingkungan ini jadi satu-satunya isu yang akan menyebabkan kita bertengkar itu. Sebagai burning issue, isu yang membakar itu. Dalam kebakaran isu itu, tiba-tiba ada istilah-istilah green fashion segala macam itu. Yang saya sendiri nggak pernah dengar. Saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran lagi ketagihan istilah itu. Atau bahkan
lagi kerasukan istilah tuh. Saya belum sampai di situ tuh, karena itu akan ada ukurannya. Di mana inflasi itu terjadi nanti saya terangin berikutnya. Jadi ketagihan ini dari diskusi pertama, sebelum saya terusin, saya kasih dulu catatan kaki tuh. Saya bukan pendukung dan bukan pemaki tuh ya. Tapi apa gunanya mendengarkan pujian dari pendukung? Gak ada gunanya. Sama gak ada gunanya mendengarkan cacian dari para pengkritik. Saya bukan pendukung, bukan pencaci, dan bukan pemuji itu. Saya mau kritik sesuatu itu. Pak Prabowo bertemu dengan saya berdebat. Terakhir betul Pak Prabowo fisiknya bagus. Kira-kira mungkin belum setahun lalu Pak Prabowo datang ke rumah saya, bertetangga dengan Pak Prabowo, jaraknya cuma 500 meter. Dia turun ke tempat saya, ke pondokan saya. Pak Prabowo istana, saya pondokan tuh. Di Sentul dengan kemiringan kira-kira 40 sampai 60 derajat. Dia susah untuk turun, tetapi dia bisa naik itu. Jadi fisiknya lumayan itu kan. Ya kita bicara banyak hal yang nggak mungkin saya kasih tahu pada Karni Ilyas. Tapi saya ngerti kenapa akhirnya orang ingin supaya atau secara negatif menganggap kenapa sih Prabowo yang masih sehat bugar itu mesti didampingi oleh seorang anak muda untuk mencitrakan bahwa ini adalah pewarisan kemudaan itu. Bisa kita jawab memang. Tetapi mungkin saya nggak ada benar, dia curiga bahwa enggak Pak Prabowo mungkin nggak menginginkan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang terpaksa mesti dia terima itu. Semua ini ada indikasi, sama seperti kita lihat kenapa tiba-tiba Erick Thohir bikin forum yang harus mengucapkan dengan janji sekuat tenaga itu bahwa dia akan pro Prabowo dengan sendirinya, orang tahu tuh. Apakah ada tekanan psikologis kecil pada Erick Thohir, Junto pada Boy Thohir? Kan ini soalnya begitu tuh. Sama halnya saya menangkap sinyal kecil-kecil. Maman ini juru bicara Prabowo atau juru bicara Gibran atau juru bicara Gerindra. Kan kita bisa lihat kualitas mentalnya kan. Walaupun semua mau cari headline aja kan. Gini. Demikian juga Daniel yang baru saya dapat buku. Dan teman-teman anak muda coba baca buku Daniel Simanjuntak Politik Pertahanan. Yang di dalamnya pasti ada masalah pertanahan. Saya lanjut lagi ya. Jadi saya mengenal itu. Di Eropa, kalau saya bercakap-cakap dengan anak muda Eropa dan anak muda Indonesia di situ, mereka tahu juga istilah hilirisasi itu. Tapi bagi mereka masalahnya bukan hilirisasi yang memang bersih sebagai energi ujungnya tuh. Tapi problemnya hilirnya bersih, hulunya bagaimana? Kalau hulu itu hanya dikuasai oleh 4 player, artinya tidak bersih, ada monopoli di situ. Artinya hulu itu dia peroleh tidak dengan politik bersih, tapi dengan politik tukar tambah tuh. Soalnya kan, nikel iya, tetapi di hulu itu hanya dikuasai 4 orang. Jadi proses memiliki hulu itu kotor. Itu soalnya bagi anak Eropa itu. Dan itu mereka akan nilai misalnya sama seperti mereka nilai kopi dari mana? Kopi dari Aceh. Oh, oke, kita mau tahu bukit di mana di Aceh yang Anda dapat itu. Anda tanam kopi itu setelah memotong pohon. Demikian rigidnya anak Eropa itu melihat itu. Dia akan ban dan dia akan pengaruhi partai buruh, partai hijau Eropa untuk menolak nikel, kayu, bahkan kopi kita di situ. Sawit apalagi. Jadi kalau kita bilang, iya memang nggak ada deforestasi karena tutupan hijau. Kalau kita lihat dari drone yang mau dipakai Gibran untuk nyemprot itu, padahal buat nyemprot setengah hektar nggak perlu pakai drone kan? Mana ada petani yang mau pakai drone untuk nyemprot tanahnya cuma sepertiga baku begitu apa? Itu pasti drone adalah untuk perusahaan besar tuh. Oke, itu catatan kaki lagi. Saya lanjut lagi ya. Tutupan hijau kita dilihat dari ketinggian satelit itu memang Indonesia bertambah tutupan hijaunya tuh. Tidak coklat atau kuning seperti yang dikritik oleh Walhi segala macam. Tetapi hijaunya itu hijau lapangan golf. Hijau kelapa sawit. Bukan hijau dalam pengertian keseragaman, keanekaragaman. Bukan hijau yang diversity itu.
Hijau yang monolitik, monokultur, itu bukan hijau namanya tuh. Sama sekarang kalau anda foto Eropa, itu nggak ada hijaunya di situ, salju semua kok. Jadi itu intinya tuh. Jadi kalau kita mau kasih data, kita mesti periksa dulu kapan di fotonya Indonesia hijau. Ketika sawit, ketika lapangan golf bertambah. Itu poin mendasar tuh. Saya terangkan ini supaya jangan kita seolah-olah kayak Gibran. Ya, Gibran bisa dengan gampang bilang Veronica atau Veronica atau apa segala macam itu. Tapi kan kita bisa pahami tadi betul tadi si Toros menganggap bahwa jangan-jangan karena dipaksa untuk menghafal maka keluarnya cepat tuh. Kan kita bisa bayangkan kan. Tetapi kemudian gelisah ketika dibongkar isunya itu, yo kok berantakan ya konsep tentang greenflation. Apa intinya? Orang bicara tentang ecological footprint, itu lebih tegas tuh. Berapa banyak footprint yang Anda tinggalkan ketika Anda pindah dari energi fosil ke energi hijau, berapa banyak tuh. Jangan-jangan footprint ekologinya lebih banyak rusaknya daripada hilirisasi itu. Itu lebih masuk akal daripada pakai bahasa-bahasa yang sangat teknis. Yang dalam logika namanya pedantic, sok pamer, tapi nggak ngerti itu. Itu pedantic itu yang jadi masalah kita tuh. Orang kaget tiba-tiba Gibran kok bisa ngerti semua ya. Kalau Anda penyuka binatang, ada anjing namanya pitbull. Pendek kecil, ekornya dipotong, tapi sangat galak itu. Kenapa begitu? Pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris itu. Dan beberapa breeding lain di kepalanya. Ini pitbull, otaknya kecil, tempurungnya, tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah tuh sebagai fighter. Jadi dia direkayasa si pitbull ini sehingga dia gelisah terus tuh. Karena itu Anda lihat pitbull, ekornya dipotong. Karena ekornya itu gini-gini terus, dia senggol semua besi itu sakit terus, berdarah terus. Nah, kita bisa bayangkan makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah. Dia tidak pernah stabil itu. Saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya, bukan soal macam-macam itu. Enggak, ini yang ada soal Gibran di situ tuh. Saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal. Karena itu waktu debat itu lancar. Begitu ketemu dengan BEM, dari putbil jadi kucing got gitu. Sekali lagi saya mau terangkan ya, saya nggak ada soal dengan politik. Balik lagi pada soal kenapa kita bicara terus tentang environmental ethics, tentang green economy. Padahal yang orang mau tunggu adalah paradigmanya apa itu. Kalau Anda pro lingkungan, apakah Anda pro seperti Eropa memandang lingkungan, seperti Amerika memandang lingkungan, dengan dua ideologi yang berbeda? Kapitalisme juga pro lingkungan. Yang menginginkan udara bersih itu bukan partai buruh, tapi partai kapitalis. Karena bagi mereka lebih baik mengkonsumsi oksigen daripada harus bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kalau ditanya siapa yang pro lingkungannya pasti kapitalis. Masalahnya adalah ethics yang sekarang itu. Yang dulu dipromosikan bahwa oke, kita rusak aja lingkungan, toh kita bisa tahu pajaknya berapa sih. Masukkan aja itu sebagai cost, nah selesai kan. Yang kita sebut developmentalisme itu, merusak itu bisa diatasi dengan cost, selesai itu. Sekarang lingkungan itu, costnya itu jadi sunk cost itu. Gak dianggap lagi itu sebagai cost. Karena tadi ada ambisi tadi. Untuk mengatakan bahwa Indonesia itu akan lari cepat dengan nikel. Nikel itu, mau tahu apa isi nikel itu, bukan dengar Elon Musk. Bukan dengar Erick Thohir atau Lut Panjaitan. Dengar kemis yang ada di perusahaan itu, yang menyimpan rahasia itu. Yang tahu tentang nasib nikel itu cuma 2-3 orang ahli kimia yang dikunci di situ. Yang mungkin dia ucapan kita masih perlu nikel karena Indonesia berlebih. Tapi dia udah sedang riset hidrogen. Sama Elon Musk bisa ditipu oleh Toyota atau Toyota udah produksi hidrogen, Elon Musk masih pakai nikel. Tapi mungkin Elon Musk bilang, ntar juga gue susul. Gak ada satupun industri energi yang bisa kita akses di dunia ini. Itu dasarnya. Jadi siapapun bisa berbohong di panggung debat. Itu soalnya tuh. Apalagi sok-sok pakai istilah itu. Itu yang saya mau terangkan. Kita kekurangan kemampuan untuk menapis logika seseorang. Baru setelah terucapkan baru bocor kemana-mana kan.
Jadi sekali lagi kita mau ulangi sebetulnya. Masih ada debat ketiga dengan Pak. Debat kelima. Kita mau lihat apakah itu duel paradigma atau sekedar multiple choice lagi. Itu kita mau pamer itu kan. Kan kita malu, orang jurnalis asing itu saya ketemu di berhenti di Doha, datang wartawan Australia tanya, kok begitu ya Indonesia tuh berdebatnya kan. Ngeledek aja jadinya kan. Karena bagi mereka, loh ini debat apa? Debat itu harus ideologis. Nikel itu nikel yang sosialistis atau nikel yang kapitalis kan. Kan gampang itu kan. Jadi bukan debat istilah, technicalities itu. Ini saya kira supaya kita fair mengatakan bahwa ada bagian-bagian di dalam diri manusia Indonesia yang akhirnya dieksploitasi oleh keangkuhan, kerasukan, pamer secara intelektual, tapi miskin dalam metodologi itu. Berupaya untuk nerangkan bahwa saya paham-paham ini, tetapi dia nggak ngerti bahwa isu ekonomi itu selalu mesti ditempatkan dalam duel. Anda mau jadi negara sosialistis atau berkecenderungan kapitalistis. Dan terlihat Gibran masih pro yang kapitalistis sebetulnya. Padahal udah 2 tahun terakhir ini, monyet-monyet kapitalis yang suka berkumpul di Davos itu mulai meragukan ide tentang growth. Bagi mereka, bagaimana mungkin akan ada kemakmuran, keadilan kalau masih mengejar pertumbuhan, growth. Sekarang orang bicara tentang degrowth itu. Bukan karena kapitalismenya udah lumpuh, tetapi ada pletora baru. Tolong suruh Gibran cari apa artinya pletora. Pletora baru, di mana orang paham bahwa ini bukan sekedar nasib Indonesia versus nasib Jepang, bukan Prancis versus Amerika, nasib planet. Itu masalahnya tuh. Mestinya pertengkaran itu pertengkaran di tingkat planetar. Ini nasib planet, orang bicara begitu. Orang bicara lingkungan artinya bicara tentang nasib planet itu. Karena satu waktu mungkin bumi ini udah bosan dengan manusia. Kan gak mungkin dunia ini terus-menerus dihuni oleh manusia kan. Ada hak robot untuk tanya bagaimana cara bercinta ala manusia tuh. Karena dia cuma diajarin cara berpikir, tidak ada cara bercinta tuh. Satu waktu debat-debat di Indonesia mungkin separohnya adalah robot. Dan itu bisa terjadi sebelum 2029, itu bisa terjadi. Kita usul aja robot ke situ. Kenapa? Ya robot bisa saya kasih kartu PDIP, bisa saya kasih kartu Nasdem sebagai anggota. Kenapa? Evolusi mengatakan itu tuh. Itu akan terjadi. Sebagian dari kita sekarang menjadi robot. Setiap kali Anda buka handphone, Anda jadi robot di situ tuh. Anda dikendalikan emosi Anda oleh handphone Anda. Anda kendalikan handphone, Anda mengalami delirium, kebingungan psikologis. Karena Anda takut jangan handphone Anda dibaca oleh istrimu atau mantan pacarmu. Tiba-tiba ada nama lain masuk di situ kan. Terus dia sebut, oh kita senang ada G-Spot itu. Padahal yang dimaksud Gibran Spot kemarin tuh. Jadi lain lagi ceritanya kan. Jadi ini hal-hal yang buat saya, kita mau tuntun bangsa ini dengan pikiran. Itu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.